Saudara, ini pertama kalinya saya melayani di tempat ini, jadi mungkin Anda tidak terlalu familiar ya, kecuali WL-nya hari ini. Karena Pak Glorius ini salah satu WL di gereja lokal kami juga, salah satu WL terbaik. Jadi Anda sedang dituntun untuk menyembah Tuhan oleh seorang worship leader termasuk yang terbaik. Karena waktu saya datang ke Jakarta, saya masih culun, dia sudah menjadi senior saya waktu itu ya. Jadi wah, saya agak deg-degan ada beliau di sini sebenarnya ya. Oke, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Bapak Ibu, banyak orang bingung panggil nama saya, Pak, namanya kok banyak ya, ada Joshua, Iwan, Wahyu, Yudi, semua gabung jadi satu ya. Bahkan pernah ada MC kenalkan saya, saking bingungnya dia panggil Joshua Iwan Yahudi gitu sudah. Tapi saya orang Jawa dibilang orang Yahudi ya. Nah, saudara panggil saja saya namanya Iwan saja ya, karena Iwan itu inilah pria menawan. Supaya cepat ingat ketemu saya, ini Iwan kemarin ya. Saya datang dengan istri saya, ini istri saya namanya Foni, Bapak Ibu ya. Nanti Anda kemungkinan bisa ketemu beliau menolong menjaga meja stand buku saya, karena saya menulis 40 buku. Tinggal 15 judul saja yang masih ada stoknya. Jadi kadang orang nanya, ini isinya apa, ini isinya apa, ini isinya apa. Jadi kalau panitia lokal yang jaga bingung, saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Jadi istri saya terpaksa menolong langsung supaya bisa menjelaskan buku-buku saya isinya apa saja. Ya, tolong perlakukan beliau baik-baik karena ini bukan selingkuhan saya, ini istri saya satu-satunya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan di Lukas pasal 6. Cuman 4 ayat saja ya, hari ini kita nggak baca banyak-banyak ayat, cuman ayat 46 sampai 49 ya. Saya kalau khotbah ayatnya nggak banyak saudara ya, tenang saja. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Saya percaya sudah mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sering membaca ayat ini, mungkin sering mendengar khotbah ini, tapi izinkan sekali lagi kali ini saya mengupasnya. Biasanya kalau orang baca 46 sampai 49, kita baca 46, 47, 48, 49. Nah khusus hari ini kita baca terbalik, 49, 48, 47, 46. Kenapa kok gitu Pak? Nanti Anda akan tahu ya. Memang pembicara yang satu ini agak aneh saudara ya, tenang saja tapi tidak sesat ya. Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49, tapi kita baca dari belakang dulu, dari 49 dulu ya. Kita mulai 49 dulu, Anda simak baik-baik. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Kristus, perkataan Tuhan, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi Tuhan mengumpamakan kehidupan kekristenan kita itu seperti orang bangun rumah, saudara ya. Ada rumah yang dibangun selalu di atas pondasi atau dasar. Tidak ada rumah yang bangun nggak pakai pondasi, itu rumah abal-abal ya. Kalau kita mau bangun rumah, yang pertama kali dibangun pasti pondasinya ya. Nggak ada orang sewa kontraktor terus bilang, Pak saya mau bangun rumah, wah bagus, oke, saya akan tolong, tapi Pak saya maunya dari atap duluan. Bikin rumah atap dulu yang dibikin. Gimana caranya bikin atap dulu saudara? Selalu dari pondasinya, dari dasarnya dulu. Nah Tuhan bicara ayat ini mau coba bilang kepada kita begini, kenapa sih banyak orang Kristen itu mudah sekali imannya runtuh? Dikatakan di sini ketika banjir datang, katanya segera. Jadi nggak lama-lama banjir datang, segera runtuh, dan bukan cuma runtuh, hebat kerusakannya. Banyak orang Kristen ya, nanti kalau kita baca di atasnya ada yang namanya banjir, ada yang namanya air bah. Saudara tahu bedanya banjir sama air bah ya? Kurang lebih bedanya antara banjir sama tsunami saudara ya. Nggak usah tsunami, baru banjir. Nah saudara, kalau banjir ya, itu saya dulu pernah nih Jakarta waktu zaman-zaman dulu masih seru-serunya banjir ya. Saya ngekos, banjirnya sampai sedada saudara. Lalu saya ngungsi dari kos saya ya, bawa beberapa peralatan darurat gitu ya, menyeberangi banjir. Sambil saya jalan saudara, ada beberapa orang juga yang lagi keluar menyeberangi banjir sambil foto-foto saudara ya. Banjirnya berhenti sebentar di foto ya. Nah itu namanya banjir saudara, Anda masih bisa foto-foto. Kalau namanya tsunami saudara ya, wah 3 meter gitu kan, 5 meter gitu, asal Anda sempat selfie dulu, Insta story gitu ya. Guys, saya lagi ada di depan tsunami, hilang saudara langsung. Bedanya banjir sama tsunami apa? Kalau tsunami saudara datang tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat besar, Anda bahkan mungkin tidak siap, tidak
tidak bisa melakukan apa-apa, itu just menghantam begitu saja. Nah, itu tsunami. Tapi dikatakan di ayat 49, boro-boro tsunami, baru banjir aja, banyak orang Kristen udah hancur berantakan hidupnya, imannya udah kandas, hancur berantakan, saudara. Ya, jangankan penganiayaan, orang Kristen ini, aku takut nih nanti kalau penganiayaan datang ya, aku siap gak ya? Aku takut nanti kalau mati martir. Saudara GR amat sih. Sudah tahu nggak, martir itu tidak diberikan oleh sembarangan orang. Orang kalau bisa mati martir itu berarti Tuhan menganggap imannya sangat besar dan dia sangat dihargai oleh Tuhan. Maka Tuhan memberi kesempatan untuk dia mati martir. Jadi mati martir itu kehormatan dan tidak semua orang. Ada jangan GR dulu. Nanti aku kalau mati martir gimana ya? Aku murtad dulu deh. Lah ya itu makanya. Sebelum tsunami datang baru banjir aja, Anda udah kelepek-kelepek, boro-boro nyampe penganiayaan. Ya, saudara, baru hujan gini, ya kan? Tapi kalau Anda enggak, kan Anda buktinya ada di sini. Ya, saya ngomong yang lagi di rumah tidur, ya saudara. Ya, baru jangankan tsunami, baru hujan aja. Saya kayaknya agak demam di badan saya. Kayaknya nggak enak badan, saya kayaknya nggak usah ke gereja aja. Minggu depan gereja juga masih ada, ya kan gerejanya nggak pindah di situ-situ aja ya. Kayaknya saya minggu depan masih bisa datang. Nih saudara, boro-boro penganiayaan, baru hujan gerimis aja, udah nggak mau datang ke gereja. Jadi jangan kegeeran, bilang sama kiri kanannya, jangan GR lo, 1, 2, 3. Orang kalau udah nyampe penganiayaan, udah nyampe martir, berarti iman kita itu emang layak, saudara. Nah, tapi problemnya ini baru banjir saja, kita gampang sekali kandas. Makanya Yesus mengatakan di sini, kenapa sih banyak orang kayak gitu? Karena tidak membangun hidup kekristenannya di atas dasar yang teguh. Sudah, banjir itu ada 3 macam, ya. 1, banjir yang disebut dengan masalah, ya. Kalau itu umum, orang dapat masalah, imannya hancur, tinggalkan Tuhan, banyak. Ada jenis banjir yang kedua, namanya dosa. Godaan dosa. Kenapa? Ada orang kalau suruh menderita kuat, ya pelayanan dia sampai panas-panas, menderita kuat, ya kan, suruh ngangkat sound system turun, lalu salah naikin lagi, naik ya, nggak jadi turunin, turun lagi ya, nggak apa-apa, dia sanggup menjalaninya. Tapi kalau udah ketemu godaan dosa, waduh, lepek-lepek, ya. Aduh Pak, kalau saya jangan diajak main kartu Pak, nanti saya kebablasan ya. Dari mulai main kartu, mulai main yang lain, wah udah mulai pakai judi apa segala macam. Aduh saya lemah Pak kalau yang namanya dengan judi. Ya, ada orang kalau yang namanya pornografi, aduh Pak saya lemah Pak ya. Baru belum apa-apa, ya baru klik, aduh saya udah langsung kelepek-kelepek lemah saya. Nah, ada orang penderitaan kuat, tapi begitu godaan dosa lemah. Nah ini jenis banjir yang kedua. Ada yang ketiga, saudara. Nah ini menarik, jenis banjir yang ketiga itu adalah rezeki. Jangan Anda pikir rezeki itu selalu sama dengan berkat loh. Orang kalau tidak punya dasar yang kuat, dikasih rezeki banyak, itu bisa bubar hidupnya. Satu hari ada seorang wanita konseling dengan kami berdua, ya saudara. Kemudian wanita ini bilang, Pak, saya mau cerita, ya. 5 tahun yang lalu ketika baru menikah, saya menikah sama suami saya itu, mesra banget. Kami tiap pagi doa, ya tiap sebelum tidur doa, pokoknya kami pelayanan ke gereja. Karena waktu itu belum punya apa-apa, saudara. Nah lalu setelah 5 tahun bisnis suaminya diberkati menjadi kaya raya. Nah saat itulah suaminya mulai mengenal yang namanya kuntilanak. Mulai kenalan dengan kuntilanak dan digondol oleh kuntilanak. Sudah tahu maksud saya siapa kuntilanak ya? Nah, lalu kemudian minggat suaminya, tinggalkan keluarganya, saudara. Lalu istri ini, wanita ini ngomong kalimat yang luar biasa, sudah saya sampai hari ini masih ingat. Dia bilang begini, andai kan tahu akhirnya jadi kayak gini, mending saya berdoa sama Tuhan, kami jangan dibikin banyak duit. Gara-gara banyak duit, makanya suami saya kena kuntilanak. Kalau tahu begitu, udah kami biasa aja kayak dulu aja, nggak punya banyak duit, nggak apa-apa. Yang penting bersama-sama cinta Tuhan, melayani Tuhan bersama. Tuh saudara, kalau Anda nggak punya dasar yang kuat, rezeki banyak, Anda bisa tinggalin Tuhan juga. Lebih gampang orang yang punya banyak duit, saudara, daripada orang nggak punya duit. Kenapa? Karena kalau orang nggak punya duit, pengen beli narkoba, belinya pakai apa? Nah, nggak punya duit, pengen judi, apanya yang mau dipertaruhkan? Ya, saya pertaruhkan tubuh saya. Nggak ada yang mau gitu juga, saudara. Ya, nggak punya apa-apa.
Tapi kalau orang udah kelebihan, ya kan, orang namanya nih kayak Salomo tuh. Salomo udah kelebihan, udah punya segalanya, semua yang kudus dan yang benar udah dicoba, tinggal sisanya yang apa? Yang nggak kudus dan yang nggak benar. Tapi dia punya banyak duit, jadi dia bingung juga. Buat apa ini ya? Waktu banyak, duit banyak, semua ada. Mulai kayak, ayo coba aja ya, coba aja. Nah lebih gampang. Makanya saudara kalau nggak punya dasar yang kuat, kena banjir rezeki. Kayak toko ya, nama toko ya banjir rezeki ya. Kena banjir rezeki saudara, bisa bubar hidup Anda. Ya tahun 2012 saya diminta memberikan coaching karakter untuk Indonesian Idol. Belum pernah Indonesian Idol tuh bikin kelas coaching karakter, belum pernah. Baru tahun 2012 dan seterusnya. Kenapa kok bisa tiba-tiba? Apa hubungannya? Kan mereka nyanyi-nyanyi, ngapain di coaching karakter? Apa hubungannya? Karena angkatan sebelum tahun 2012 kalau Anda tahu, ada pemenang Indonesian Idol apa dalam semalam jebret tiba-tiba saudara jadi terkenal, wanita-wanita teriak-teriak pengen foto bareng sama dia, duitnya banyak. Tahu apa yang terjadi? Hanya butuh beberapa waktu saja cerai dengan istrinya, selingkuh, udah mulai ngaco. Tapi intinya hidupnya hancur berantakan. Kenapa saudara? Nggak siap, nggak punya dasar. Makanya saudara, kekristenan itu yang penting adalah apa? Membangun dasar yang kuat. Makanya khotbah hari ini judulnya adalah solid ground. Saya dari tadi belum khotbah, ini baru mau mulai ya. Ya bercanda saudara, saya udah hampir kelar ini ya. Nah makanya ayat 48 ini kuncinya supaya kita hidup itu kuat. Kalau ada banjir bahkan tsunami datang kita kuat. Ayat 48 kuncinya. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali apa saudara kata-katanya? Ini penting. Menggali dalam-dalam, lalu yang langkah keduanya meletakkan dasarnya di atas apa? Batu, saudara. Batu itu siapa? Kristus. Karena dikatakan Kristus adalah batu penjuru. Nah, ya kan? Dikatakan Kristus dasar yang teguh. Maka kuncinya dua, saudara. Kekristenan itu harus gali dalam-dalam. Saudara, kalau lihat orang bangun tower yang gedung 40, 50, 60 lantai itu, Anda akan lihat mereka gali itu sangat dalam sampai ketemu dasar bumi, batu bumi. Jadi bukan cuma ketemu batu, karena kalau cuma ketemu batu Anda bisa ketemu kerikil, itu batu, ya. Tapi Anda taruh hidup Anda di atas kerikil, ya langsung mencelat hidup Anda, saudara. Maka kalau mau ketemu dasar yang batu bumi itu, dasar yang solid itu, Kristus itu, Anda harus gali dalam-dalam. Banyak orang Kristen hari ini kalau diajak dalam nggak mau. Kalimat-kalimatnya kan gini, ini gereja apa sih? Gereja kok disuruh cool, ya? Ada komsel, ya, ada udah cool, apalagi di sini, ya, cool, komkas, apalagi, ya, singkatannya aneh-aneh. Saya nggak mau di gereja aneh-aneh begini. Udah gereja itu kebaktian aja, minggu dateng, ya dengerin khotbah sebentar, masukin persembahan sedikit, gitu ya. Lalu terima doa berkat yang banyak. Bukan nyindir saya nabrak. Lagian saya juga bukan gembala dan pemimpin di sini, jadi jangan dibilang ini kurang ajar di pendeta. Ya kurang ajar jangan dibilang lagi, gitu aja. Saudara, banyak orang Kristen hari ini nggak mau diajak dalam. Ya, kalau khotbah, saudara hari ini kita khotbahnya agak pengajaran. Jangan khotbah, jangan pengajaran, bukan ayat yang rumit-rumit, pendalaman Alkitab. Nggak mau. Khotbah itu yang relevan. Khotbah itu yang praktis, relevan untuk kehidupan sehari-hari. Relevan itu bukan sama hidup lu, Bapak Ibu Saudara. Relevan itu sama rencana Tuhan. Kalau Anda relevan sama dunia, nggak relevan sama Tuhan, ke laut aja saudara. Yang penting relevan itu apa? Sama Tuhan. Nah Tuhan maunya yang dalam-dalam, nggak mau yang cetek-cetek saudara. Undang pembicara itu yang lucu dong, ya. Emangnya ini stand up comedian? Ini ibadah saudara. Anda dibawa untuk mengenal Kristus lebih dalam, tapi orang Kristen nggak mau. Makanya saudara belajar sama penyelam. Penyelam itu saudara, kalau mau lihat ikan-ikan yang menarik, yang keren-keren, yang khasiat-khasiat yang tidak ada, yang jarang Anda jumpai, saudara harus nyelam masuk ke kedalaman tertentu. Kalau Anda cuma snorkeling aja, ya udah bagus nih snorkeling, ya ada penyu, ya ada ikan Nemo, ya ada beberapa karang gitu kan. Snorkeling udah bagus, tapi kalau Anda bisa nyelam ke dalam, saudara, Anda akan ketemu hal-hal yang tidak bisa dijumpai di permukaan. Kalau Anda mau ketemu kuasa Tuhan yang dahsyat, Anda harus di kedalaman. Anda nggak akan temukan di permukaan.
Tapi tiap kali orang Kristen mau dibawa masuk ke dalam, mereka bilang, ih kekristenan kok jadi ribet ya, kok jadi rumit banget ya, kok jadi susah ya. Yang gampang-gampang aja. Makanya iman Anda juga gampang. Ada apa dikit, gampang hilang. Ada apa dikit, ih gampang marah, ya kan. Gembalanya nggak nyalamin aja kayak, ih nggak mau lagi saya ke gereja. Ya, berarti iman Anda, iman salaman. Kalau nggak disalamin, imannya lenyap ya. Karena iman salaman ya. Aduh ya. Ada orang ya kalau datang ke gereja ya kan nggak disapa, nggak dibasa-basiin gitu maksudnya ya. Gimana wih saya nggak mau datang lagi ke gereja, kenapa? Saya dicuekin. Ya, nanti diajak ngomong, ya kan? Saya cuma ditatap-tatap terus hilang habis itu, ya kan? Wah, iman Anda berarti iman basa-basi, ya. Kalau nggak dikasih basa-basi, imannya lenyap, ya kan? Maka sudah dikatakan di sini gali dalam. Kalau baca Alkitab jangan kayak ngemil, saudara. Ya. Sebenarnya kalau baca Alkitab direnungkan, ambil waktu khusus. Kalau perlu kan sekarang zaman udah canggih, saudara ya. Ada mbak namanya Google, ya kan? Itu bisa tanya macam-macam, walaupun kadang jawabannya ngaco juga, ya kan? Tapi saudara, saya sekarang ini sangat terbantu dengan internet, saudara. Karena waktu saya baca Alkitab, saya nggak gitu ngerti maksudnya apa. Lalu saya cari bahasa aslinya apa nih. Tapi kalau zaman saya SMA dulu, saudara, mau cari bahasa aslinya, kemana saya carinya, saudara? Nggak ada. Tapi kalau sekarang tinggal ketik aja, sudah langsung ketemu. Nah, menggali dalam-dalam supaya Anda ketemu Kristus. Makanya saudara, kalau kekristenan Anda imannya nggak digali dalam-dalam, Anda nggak akan ketemu Kristus. Karena Kristus suka sembunyi di tempat yang dalam-dalam. Loh, kalau Anda baca saudara ya, dia kan kalau ngajar sukanya naik ke bukit, benar nggak? Naik ke bukit, saudara. Dikatakan di Matius yang khotbah di atas bukit, saudara. Itu Anda jangan salah loh. Khotbah di atas bukit itu bukan Yesus naik ke bukit terus khotbah di depan orang banyak, woi, gitu ya. Bukan. Khotbah di atas bukit ini Yesus sengaja naik ke bukit, lalu cuma orang yang ikut dia naik yang dengar khotbah di atas bukit. Sisanya nunggu di bawah. Makanya waktu itu dikatakan kemudian Yesus dan orang banyak itu turun. Lalu Yesus menemukan ada banyak orang sudah menunggu di bawah bukit. Nah, Anda jenis yang naik atau yang turun atau yang di bawah? Ya, Anda jenis yang mengejar Kristus sampai naik ke bukit sampai menyelam ke dalam, atau Anda, saya nungguin aja lah, nanti juga datang Yesusnya. Tapi bedanya apa? Yang di atas bukit dapat itu ucapan ini itu, pengajaran tentang doa, tentang ini, tentang itu. Nah, yang nunggu yang nggak dapat apa-apa, cuma nunggu aja. Nah saudara, ini bedanya. Maka gali dalam-dalam supaya Anda ketemu Kristus. N47, naik lagi kita sekarang. Gimana Pak caranya supaya bisa gali dalam-dalam? Nah itu dia N47. Ada 3 hal yang Anda harus lakukan. Setiap orang yang satu apa? Datang kepadaku. Dan kedua apa? Mendengar perkataanku. Serta 3 apa? Melakukannya. Jadi ada 3 saudara, datang, dengar, kemudian 3 lakukan. Kalau Anda punya masalah, Anda datangnya ke siapa? Wah, saya datangnya ke ahli keuangan Pak. Wah, saya datangnya ke business coach. Ya, waduh, saya datangnya ke konselor. Boleh nggak datang ke mereka? Boleh. Sakit datang ke dokter boleh nggak? Boleh. Tapi yang pertama kali Anda harus datang itu siapa? Kristus dulu. Ada apa-apa, langsung doa dulu saudara. Datang kepada sosok yang tepat dulu, baru kemudian Anda boleh datang ke orang-orang yang berikutnya. Kenapa kok harus datang ke Kristus dulu? Karena Kristus itu batu penjuru, dia referensi utamanya. Jangan datang kepada orang lalu kemudian Anda belum datang pada Kristus. Kenapa? Nanti orang itu ngomong yang ngaco, Anda nggak tahu ini benar apa salah. Tapi kalau Anda datang ke Kristus dulu, Anda dengar perkataan dia dulu, nanti waktu Anda konsultasi sama orang, Anda bandingin sama apa kata Tuhan. Loh saudara, maaf loh, hari-hari ini banyak seminar yang kelihatannya bagus, bahkan pembicaranya ada yang Kristen, tapi maaf saudara, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pernah ada satu seminar pembicara, ini Kristen ya saudara, bahkan beberapa gereja mengundang juga untuk menjadi pembicara di gerejanya. Sudah seminarnya gini, slide-nya di sini ya. Boleh ya kan, yang munculin foto dia, foto sama mobil Rolls Royce, ya, yang harganya miliaran gitu kan.
ceklek. Ini saya, saudara. Kalau saya aja bisa, saudara pasti bisa. Ayo teriakan kata bisa. 1, 2, 3, bisa. Lebih kenceng lagi, bisa. Nah, gitu kan saudara. Kita pasti bisa. Terus kemudian ceklek dia foto di depan menara Eiffel di Paris, ya kan. Nih saudara, umur segini, saya sudah nyampe di sini. Yang ketiga, slide-nya mengerikan. Ceklek, screenshot foto buku tabungannya. Nolnya ada banyak saudara. Terus semua orang, ini saya mencapai ini dengan gini. Kita kan langsung ya. Hidup sukses, hidup mulia, hidup gini. Saudara, emang di Alkitab pernah dikatakan gitu ya, bahwa keberhasilan hidupmu, bahwa puncak kehidupanmu adalah ketika kamu punya mobil Rolls Royce, foto di depan Paris, dan uang jumlah sekian. Apakah itu? Kalau itu gawat saudara. Nah, murid Yesus nggak ada yang punya semuanya. Paulus nggak ada yang punya semuanya. Yesus sendiri juga nggak punya saudara. Berarti itu gagal semua tuh yang di Alkitab tuh. Ya, murid Yesus, Paulus, Rasul semua gagal itu, nggak ikut seminar itu gara-garanya. Nah, nggak maksud saya? Kalau Anda datang pada orang yang salah, mendengar perkataan yang salah, iman Anda arahnya nanti salah. Nanti Anda akan punya iman gini, saya pasti punya mobil itu. Pernah ada seminar yang lebih gila lagi. Yang ngajarin gini, bayangkan setiap hari mobil itu yang kecil banget, ya pernah ya dibanding kayak gitu ya. Banyak soalnya ini. Bayangkan setiap hari nanti mobil itu akan datang, akan muncul di hadapanmu. Ini ngalah-ngalahin Tuhan Yesus loh. Ngalah-ngalahin Tuhan Yesus ini sudah. Lalu orang-orang imannya arahnya ke situ kan. Tiap hari nggak memvisualisasikan firman Tuhan, enggak. Yang benar tuh tiap hari kita visualisasikan apa? Firman dong. Ya, Tuhan adalah gembalaku, kita visualisasikan, ya kan, menuntun ke air yang tenang, kita visualisasikan. Nah itu benar, itu firman. Tapi ini enggak, mobil BMW, bajai merah warnanya. Datang tiap hari. Anda membangun iman di atas dasar yang rapuh. Maka ketika BMW-nya tidak kunjung datang, Anda bilang, mana Tuhan? Nah, Tuhan di atas, siapa yang suruh? Kok nggak nyuruh begitu? Ini makanya maaf saudara, ya ini bukan kenapa-kenapa. Jangan pengen punya mimpi sekian juta dolar, nggak usah. Ya saudara, karena mimpi kita yang sesungguhnya bukan pengen punya berapa juta dolar, bukan. Mimpimu adalah kehendak Tuhan terjadi dalam hidupku. Loh gini loh saudara, saya ketemu kemarin pelayanan di satu gereja, keren banget ini gereja, masih di bawah Pak Miko juga ya, di Depok, Pak Yongki. Keren banget gerejanya saudara. Dia bangun satu rumah doa di Depok, lalu dia bilang begini, semua yang pengen doa di situ gratis, dikasih makan sehari 3 kali, ya, kamarnya AC, spring bed, gratis saudara. Jadi kalau saudara lagi kalap ya, datang ke sana ya, gratis. Yang penting daftar, ya. Saudara jangan nyolong masuk gitu aja terus masuk kamar orang, ya. Daftar, saudara. Terus saya nanya, Pak, dananya dari mana? Ya gereja. Dia mengelola 120 karyawan, baik yang back office sampai tukang kebun, tukang masak, 120 orang karyawan. Saya nanya, gajinya dari mana Pak? Ya dari gereja. Disubsidi semuanya dari gereja. Saya bilang, Pak, gereja Anda sakit. Kenapa? Mungkin gereja ini tidak akan pernah punya sekian juta dolar karena duitnya dipakai untuk itu terus, muter terus duitnya. Tapi apakah gereja ini gagal? Menurut saya, mereka sedang mengenapi kehendak Allah. Nah ini maksud saya, mungkin rekening tabungan Anda segitu terus, kenapa? Karena Tuhan bilang, itu butuh tuh, tolongin dia, Anda kasih, orang ini ketemu kasih Tuhan, ketemu Kristus. Anda udah mulai ngumpul lagi duitnya, lalu Tuhan bilang, ayo dong bikin ini. Lalu Anda pakai untuk kemuliaan Tuhan, mendatangkan berkat buat orang lain. Maka rekening Anda ya segitu terus, tapi kekristenan Anda seperti tower naik 40 lantai, 50 lantai, 60 lantai, saudara. Tapi menurut ukuran dunia, Anda nggak sukses, Anda gagal. Tapi di mata Kristus, Anda luar biasa. Nah ini maksud saya. Perkataan siapa yang Anda dengar, Anda datangnya ke siapa, itu bahaya loh saudara. Makanya datang ke firman Tuhan dulu, baru bandingin, ini benar nggak sesuai firman Tuhan. Jangan asal pembicara, ya saya juga pembicara saudara. Ya, suruh training motivasi nggak? Saya juga suruh training motivasi. Tapi saya seringnya kalau training motivasi, jadi demotivasi.
Loh kok begitu? Iya, karena saya kasih tahu kenyataan hidup. Bahwa kesuksesan itu artinya apa. Saya kasih tahu, artinya mereka begini, demotivasi terhadap hal yang salah dan mulai termotivasi mencari yang benar. Kenapa sudah? Karena hari-hari ini banyak pengajaran aneh-aneh. Kalau Anda nggak mengakar dalam pada firman Tuhan, Anda bisa ngaco nanti. Ketika banjir datang, tsunami datang, iman Anda lenyap. Nah makanya sudah pulang dari sini, ini saya udah hampir selesai. Cepat ya, saya khotbahnya. Makanya undang saya setiap minggu saudaranya. Wah, ini lain gembalanya ini pulang ajar ini ya. Nah, bercanda saudara. Ini pemain keyboard dia iringin saya ya, dengan nada Korea. Ya blokor aja gitu ya. Nah saudara, saya pulang dari sini, saya menantang Anda menjadi orang Kristen yang punya kedalaman. Banyak orang itu cuma mengejar penampakan, nggak mau kejar kedalaman. Makanya hidupnya sering dia penampakan jadinya, saudara. Penampakan itu apa sih? Cuman kelihatan Kristen. So, kalau mau kelihatan Kristen, gampang. Datang aja kebaktian pas Paskah sama Natal aja. Udah cukup Kristen Anda. Kelihatan Kristen gampang. Ayatkan 5 ayat saja dan Anda hafalkan terus. Kemana-mana Anda ngomong pakai ayat itu. Apa kabar? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kelihatannya, bener nggak saudara? Mau kelihatan Kristen gampang, pakai kalung salib, diwangi salib, ya kan? Di sini salib, salib gitu kan gede di sini, ya. Pakai jas yang motif salib, ya kan? Semua kalau perlu ditato salib, di sini saudara. Wih, Kristen banget ini kelihatannya. Mau kelihatan Kristen? Gampang, pelayanan aja. Join pelayanan ya, main musik di gereja. Masa nggak Kristen bisa main musik di gereja? Nggak mungkin dong ya. Pasti Kristen kelihatannya. Kalau mau jadi Kristen penampakan gampang, tapi kita nggak bangun itu. Karena Kristus letaknya ada di kedalaman. Maka bangun kedalaman, saudara. Yang namanya kedalaman tuh nggak kelihatan dan jarang dipuji. Pernah nggak Anda datang satu gedung, Anda lihat rumah atau gedung gitu ya, misalkan rumah teman Anda yang baru dibangun, Anda lihat, ini rumah keren banget, keren apa ya Pak? Pondasinya keren banget. Loh, Bapak kan bisa lihat, enggak, dengan iman aja saya ya. Nggak mungkin, yang sering dipuji apa sih saudara? Interiornya, ubinnya, ini ada hiasan mahal, itu lukisan nih, berapa miliar yang sering dipuji itu, betul? Tapi itu semua gampang lenyap kalau pondasinya nggak benar. Nggak ada orang yang datang pengen lihat pondasi, nggak ada. Nggak ada waktu proses pembangunan Anda lihat pondasi terus ada selfie sama pondasi. Pondasi gua keren banget gitu. Nah sama, Kristen juga gitu. Waktu Anda di kamar sendirian doa, nyembah, saat teduh baca firman, nggak ada orang yang lihat. Orang lihatnya apa sih? Wah Pak, khotbahnya keren. Wah Pak, doain orang sampai tumbang guling, kopro bangkit lagi, gila ini pengukuran, jas dilempar, orang mencela gitu kan yang kita puji yang gitu-gitu kan, ya kan, pengennya lihat yang kayak gitu, bernubuat gitu kan, 25 tahun lagi baru ketemu jodoh, waduh lama banget. Kita pengennya yang gitu-gitu saudara yang dilihat. Musik keren banget, WL apa segala macam. Masalahnya saudara, di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang dalam itu engkau berjumpa dengan Kristus enggak? Kalau enggak, semua yang kelihatan ini pada waktunya, dikatakan di Alkitab, pada waktunya setiap pekerjaan akan dipuji oleh api. Siapa yang membangun dengan emas dan perak dan yang membangun dengan jerami akan terlihat ketika api itu datang. Semua yang nampak ini suatu hari, bahkan saya sendiri khotbah kayak gini, saya juga deg-degan saudara. Suatu hari penampakannya saya yang seperti ini akan diuji. Apakah benar saya selalu berjumpa dengan Kristus setiap hari ketika lagi nggak ada orang seperti ini dan ketika saya khotbah? Maka ayat 46 penutup saudara, saya janji 2 menit lagi selesai ya. 46. Kita baca bersama-sama yuk ayat 46. 2, 3. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Yesus ini bahasanya gini. Kenapa sih lu panggil Tuhan, Tuhan? Kenapa sih tiap minggu datang ke gereja, Tuhan, Tuhan, doa sama aku?
Padahal kamu nggak pernah datang, kamu nggak pernah mendengar perkataanku. Kalau aku ngomong kamu nggak lakuin. Tapi kamu panggil aku Tuhan, Tuhan. Sudah 46 ini berbunyi begini loh. Anda memperlakukan Tuhan itu sebagai apa selama ini? Ada orang memperlakukan Tuhan seperti mesin ATM. Ya, datang, masukin kartu, password, worship, ya, duit keluar, ya. Datang lagi, masukin password, worship, pertolongan hidup keluar. Pernah datang ke ATM, Anda udah masukin password terus nggak keluar duitnya, apa yang Anda lakukan? Anda maki-maki kan mesin itu kan? Ya bener aja lo, keluarin duit gua, bener kan? Tapi banyak orang Kristen kayak gitu. Datang ke gereja, masukin kartu, password, collector, kemudian tunggu mana berkat itu. Nggak datang. Jawaban doaku mana Tuhan? Nggak datang. Mulai, lu bener nggak jadi Tuhan? Kalau nggak mau ganti Tuhan yang lain nih. Sudah pikir dia masih nanti kan gitu. Yang Anda perintah untuk keluarkan berkat bagi Anda. Banyak orang anggap Tuhan seperti satpam. Doa, Tuhan jaga hidup, jaga istri, jaga anakku, jaga anjing peliharaanku, jaga bisnisku, jaga mobilku, jaga rumahku, jaga semuanya Tuhan. Terus kemudian terjadi sesuatu, mobilnya diserempet sama bajai. Katanya kau menjaga Tuhan. Lu bisa gak jaga? Kalau enggak, gua cari vendor lain nih. Lah emang dia security lu? Itu saudara. Dan maaf, banyak orang perlakuan Tuhan seperti pelacur. Datang ke gereja seperti datang ke rumah pelacuran. Datang memuaskan hasrat dan nafsunya. Tuhan, aku lagi punya masalah, berkati aku, tolong hibur aku. Dapat jebret, begitu udah seneng dapat, tinggalin Tuhan, udah lupa lagi. Nanti punya masalah, datang lagi. Oh Tuhan, tolong aku, puaskan jiwaku, jebret, udah puas, tinggalin lagi. Saudara, Anda pikir dengan kolektor Anda bisa bayar Tuhan seperti bayar pelacur begitu? Datang cuma kalau lagi pas butuh, habis itu tinggalin Tuhan gitu. Makanya yang 46 ini bilang gini loh, kamu ini anggap aku ini siapa? Kalau kamu anggap aku benar-benar Tuhan, namanya Tuhan, perkataannya kita dengar dan kita benar-benar lakukan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan lagi gak pengen berkatin kita pun, dia Tuhannya, apa urusannya sama kita? Gitu loh saudara orang Kristen. Maka suatu hari kalau doamu tidak dijawab, penyakitmu tidak disembuhkan, dan keuanganmu tetap sulit walaupun engkau sudah berdoa berminggu-minggu lamanya kepada Tuhan, saya tantang kau punya iman yang dalam berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hari ini aku akan tetap menyembahmu meskipun aku tidak dijawab doaku. Itu iman yang dalam. Maka tsunami datang, engkau akan tetap berdiri karena engkau mengenal siapa Tuhanmu. Engkau percaya kepada Dia, bukan hanya di masa yang enak, tapi di masa sukar engkau tetap percaya pada Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini karena nama Yesus. Hidup ini
Berdoa pagi hari ini Tuhan, supaya sungguh jemaatmu di tempat ini menjadi jemaat yang berakar dalam dengan pengenalan akan Tuhan, berakar dalam di dalam firman Tuhan, berakar dalam di dalam hubungan keintiman bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau hari-hari terakhir kami mungkin sempat menjadi orang yang tidak terlalu peduli, tidak terlalu serius dengan kekristenan kami tidak terlalu mengejar Tuhan, tetapi pagi hari ini kami mengambil komitmen Tuhan, kami mau sungguh-sungguh membangun kekristenan kami di atas dasar yang teguh Tuhan, di atas Engkau sendiri, di atas perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Pada setiap mereka yang menerima perkataan Tuhan pagi hari ini dan menyimpan di dalam rohnya, biarlah dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus pagi hari ini. Setiap apa yang mereka dengarkan akan bekerja mengerjakan perubahan-perubahan di dalam diri setiap mereka yang menerimanya Tuhan. Akan ada kuasa yang memampukan mereka hidup di dalam keintiman bersama dengan Tuhan, pengenalan yang dalam bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Nama Yesus Kristus kami menerangkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, saya merekomendasikan satu buku judulnya Next Level Worship. Kalau Anda sungguh-sungguh mau bangun kedalaman dengan Tuhan, itu saya tahun 2018 menulis khusus bagi orang-orang yang memang pengen kenal Tuhan lebih dalam lagi. Judulnya Next Level Worship. Nanti Anda boleh tanya istri saya di bawah, yang Next Level Worship yang mana bukunya. Nanti istri saya akan tolong Anda. Terima kasih Tuhan Yesus.